Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang persamaan kuadrat. Kompetensi dasar 3.2 menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akarnya serta cara penyelesaiannya. 4.2 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Tujuan kita mempelajari persamaan kuadrat diharapkan siswa dapat menentukan akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan, mengidentifikasi jumlah dan hasil kali akar-akar dari persamaan kuadrat berdasarkan koefisien-koefisiennya. Ini merupakan salah satu Bapak Ibu Matematika yang merupakan Bapak persamaan kuadrat kita. Jadi beliau yang menemukan tentang persamaan kuadrat dalam salah satu bukunya berjudul Hisab Aljabar wal Muqabalah. Nah, sekarang kita langsung saja. Di sini ada suatu permasalahan. Pak Nana memiliki tanah pekarangan yang berbentuk persegi panjang dengan ukuran 80 meter kali 60 meter. Pak Nana merencanakan tanah tersebut akan dibuat taman. Pada sekeliling taman dibuat jalan tapak dengan ukuran lebar yang sama. Setelah taman tersebut selesai dibuat, ternyata luas tamannya menjadi 1/6 luas tanah pekarangan semula. Berapakah lebar jalan setapak yang mengelilingi taman tersebut? Kita menyelesaikannya. Nah, untuk menentukan lebar jalan setapak yang mengelilingi taman di pekarangan Pak Nana, kita tentukan dulu model matematika dari permasalahan tersebut. Kita misalkan lebar jalan setapak kita misalkan dengan X. Lebar jalan setapak kita misalkan dengan X. Kemudian diketahuinya apa saja? Panjang tanah meter, lebar tanah 60 meter. Maka luas pekarangan Pak Nana itu sama dengan panjang kali lebar. Meter kali 60 meter jadinya 4.800 meter persegi. Nah, diperolehlah luas pekarangan Pak Nana itu 4.800 meter persegi. Kemudian untuk luas taman itu sama dengan 1/6 dikali luas pekarangan. Berarti 1/6 dikali 4.800 meter persegi sama dengan 48 dibagi 6 8. Nolnya sisa 2, 800 meter persegi. Nah, sekarang kita gambarkan. Dia berbentuk persegi panjang. Ini pekarangan Pak Nana. Kemudian di dalamnya
adalah taman. Nah, ini tamannya. Itu luas taman 1/6 dikali luas pekarangan. Nah, panjang tanah pekarangan adalah 80 meter. Karena pada kedua sisinya dibuat jalan setapak. Jadi kedua sisinya dibuat jalan setapak X meter. Ini dibuat X meter. Ini juga X meter. Ini X meter. Ini juga X meter. Nah, itu dibuat X meter. Sekarang di sini panjangnya adalah 80 meter. Lebarnya 60 meter. Sudah. Sekarang maka kita dapat panjang taman itu sama dengan 80 dikurang. Sekarang ini panjangnya dikurang, di sini X, di sini X, maka X tambah X berarti dikurang 2X meter. Lebar taman, kita lihat lagi, lebarnya 60, di sini X, di sini X meter, maka 60 dikurang 2X meter. Nah, kemudian setelah kita dapatkan panjang taman dan luas taman dengan permisalan X tadi, maka luas taman sama dengan 80, berarti kan panjang kali lebar, berarti 80 kurang 2X meter kali 60 kurang 2X meter. Nah, luas taman tadi berapa? Kita dapatkan tadi luas taman adalah 800 meter persegi. Berarti ini 800 meter persegi sama dengan, nah sekarang gunakan perkalian aljabar suku 2 dan suku 2. Ini didapatkan jadinya adalah 4X kuadrat dikurang 280X ditambah 480 meter persegi. Nah, sekarang yang ini bisa kalian dengan sistem pindah ruas atau kurangkan, berarti ruas kiri dan ruas kanan dikurangkan dengan 800. Nih 800. Ini meter habis. 800 dikurang 800. Berarti 4X kuadrat dikurang 280X tambah 480 dikurang 800. 0 sama dengan 4X kuadrat dikurang 280X ditambah 320. Nah, ini kita agar tidak merubah nilai, kemudian kita bagi kedua ruas dengan 4. Kita bagi dengan 4. Jadi 0 sama dengan X kuadrat dikurang 70X dikurang 80. Nah, sehingga kita perolehlah X kuadrat dikurang 70X dikurang 80 sama dengan 0. Nah, bagaimana untuk menyelesaikan ini? Nah, ini merupakan persamaan kuadrat. Nah, bagaimana untuk menyelesaikannya? Oke, untuk menyelesaikannya akan kita pelajari pada pertemuan kali ini.
Lanjut kita ke bentuk umum persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Jadi di depan x kuadrat itu koefisien a, di depan x koefisien b, kemudian konstanta c. Nah, di sini ciri-ciri persamaan kuadrat itu ada sebuah sama dengan pangkat tertinggi peubahnya adalah 2 dan pangkat terendahnya 0. Koefisien variabelnya adalah bilangan real. Koefisien variabel berpangkat 2 tidak sama dengan 0. Koefisien variabel berpangkat 1 atau 0 dapat bernilai 0. Itu merupakan ciri-ciri persamaan kuadrat. Nah, lalu tadi seperti permasalahan Pak Nana, itu merupakan model matematika. Setelah kita cari, merupakan model matematika berupa persamaan kuadrat. Nah, bagaimana untuk menyelesaikan persamaan kuadrat? Itu ada 3 cara, yaitu faktorisasi, melengkapkan kuadrat sempurna, dan menggunakan rumus kuadratik. Dan untuk yang kita bahas hari ini adalah faktorisasi. Ingat, sifat perkalian bilangan real, jika AB sama dengan 0, maka A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Karena bilangan berapapun jika dikalikan dengan 0, maka akan menghasilkan 0. Yang pertama, kita akan memfaktorkan bentuk persamaan kuadrat ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 dengan a sama dengan 1. Nah, ini bisa kita buat dengan persegi dan persegi panjang. Persegi yang besar itu menunjukkan x kuadrat. Persegi A menyatakan banyaknya x kuadrat, B, x, dan c merupakan konstanta. Setelah disusun, maka nanti x tambah 2, x tambah 3. Nah, maka dapatlah x tambah 2 kali x tambah 3. Dengan demikian, hasil M tambah N sama dengan B dan M kali N sama dengan C, di mana M dan N adalah akar atau himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat. Sekarang kita ke contohnya. Tentukan akar dari persamaan kuadrat x kuadrat tambah 5x tambah 6 sama dengan 0. Bagaimana penyelesaiannya? Bentuk persamaan kuadrat ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 diubah menjadi x tambah m dan x tambah n. Jadi di sini menggunakan ini identifikasi jumlah dan hasil kali akar-akar dari persamaan kuadrat berdasarkan koefisien-koefisiennya. Untuk contohnya tadi akan Ibu share di Google Classroom. Selanjutnya memfaktorkan bentuk persamaan kuadrat ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, dengan a tidak sama dengan 0 dan a tidak sama dengan 1. Cara memfaktorkan bentuk persamaan kuadratnya ada 2, menggunakan sifat distributif dan menggunakan rumus. Jika menggunakan sifat distributif, berarti kalian harus mengingat kembali perkalian antara suku 2 dan suku 2. Jadi uraikan menjadi perkalian 2 suku. Kemudian dikalikan, hasilnya sama dengan AC. Faktorkan bentuk yang diperoleh menggunakan sifat distributif. Nah, ini contohnya. Dia menggunakan sifat distributif. Faktorkan bentuk persamaan kuadrat 3x kuadrat tambah 2x sama dengan 8. Nah, ini sudah ada dijelaskan bagaimana cara-caranya. Bisa kalian baca nanti di bahan ajar yang Ibu share. Selanjutnya dengan menggunakan rumus, itu langsung masukkan ke rumus ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 1 per a kali ax tambah m kali ax tambah n, dengan m tambah n sama dengan b, m kali n sama dengan a kali c.
Nah, kemudian ada lagi bentuk ax kuadrat tambah bx sama dengan 0. Nah, bentuk seperti itu, maka salah satu penyelesaiannya adalah 0. Ini contohnya. Tentukan penyelesaian dari bentuk persamaan kuadrat 2x kuadrat sama dengan 3x. Jadi tinggal kalian sistem pindah ruas atau kurangkan ruas kiri dan ruas kanan dengan bilangan yang sama. Jadi bentuk ini disebut juga dengan bentuk selisih kuadrat. Dia x kuadrat kurang b kuadrat. Ini memfaktorkan x kuadrat kurang b kuadrat sama dengan 0. Salah satu sisi dari persamaan kuadrat harus disamadengankan dengan 0 sebelum difaktorkan. Kemudian jangan membagi dua sisi persamaan dengan suatu variabel yang sama. Ingat, jadi anak-anak, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan faktorisasi adalah menggunakan sifat perkalian bilangan real. Jika AB sama dengan 0, maka A sama dengan 0 atau B sama. Karena bilangan berapapun, jika dikalikan dengan 0, maka akan menghasilkan 0. Rumus pemfaktoran A sifat distributif, AX tambah AY sama dengan A kali X tambah Y. Selisih 2 kuadrat, A kuadrat kurang B kuadrat sama dengan A tambah B kali A kurang B. Pemfaktoran X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan X kuadrat tambah M tambah N kali X tambah M kali N. Nah, setelah kalian mempelajari tadi, bisa dong kalian menyelesaikan permasalahan Pak Nana. Ayo, siapa yang bisa menyelesaikan permasalahan Pak Nana? Yang mengirimkan pertama kali jawaban kepada Ibu akan Ibu kasih reward. Oke? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.